Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Membahas tentang keunikan suku Dayak memang tak terlepas dari ritual adat istiadatnya, baik dari ritual religi yang diwariskan dari agama dan kepercayaan Kaharingan, hingga ritual mistis dan magisnya. Pada beberapa peristiwa peperangan di masa tradisi mengayau dan perang kayau antar suku Dayak, masa kerajaan hingga penjajahan, dan di saat konflik antar suku yang terjadi di Kalimantan, meninggalkan beberapa kisah dan kesaksian yang bahkan menjadi sebuah legenda dan sejarah suku Dayak di Kalimantan. Pada masa-masa perang kayau beberapa kesaksian dan cerita menjadi sebuah kisah mengerikan untuk dibayangkan pada masa-masa kini, di mana ilmu mistis dan kesaktian seolah menjadi cerita yang mungkin di luar nalar bagi kita yang hidup di zaman modernisasi seperti sekarang. Namun hal-hal seperti kisah mandau terbang dan lain-lain bahkan menyisakan kesaksian, bahkan mungkin dapat dibuktikan adanya, seperti deretan kemunculan secara gaib panglima-panglima perang yang bahkan bisa disebut bak dewa dalam wujud nyata dan gaib. Dalam setiap peperangan dan konflik selalu menghadirkan kisah dan sejarah tersendiri di kalangan orang-orang yang pernah menyaksikan dan mengalaminya secara langsung. Seperti Panglima Burung, Panglima Naga, Panglima Kilat, Panglima Api, Panglima Kumbang dan Panglima Guntur. Kemunculan para tokoh yang dihormati dalam kepercayaan suku Dayak ini dalam setiap konflik bukan hanya kisah semata, namun keterlibatan para panglima ini dalam konflik dan peperangan memberikan kekuatan dan energi mistis tersendiri bagi pasukan dan orang-orang suku Dayak yang berkonflik. Dalam situasi yang dianggap genting dan manakala genderang perang terpaksa harus ditabuh bagi orang-orang suku Dayak, dan demi melindungi komunitas mereka, maka ritual adat pun akan dimulai oleh para tokoh dan pemimpin suku Dayak, ritual tariu, pemanggilan roh-roh dan kekuatan leluhur, hingga ritual yang lazim disebut mangkok merah, sebagai dimulainya peperangan. Berikut ini beberapa hal bernuansa mistis dan magis yang terjadi kala ritual ini mulai dilaksanakan, pada masa melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan perlawanan orang-orang Dayak di pedalaman ditakuti oleh para tentara Belanda dan Jepang. Pasukan Dayak yang melawan penjajahan bahkan dikenal dengan julukan pasukan hantu suku Dayak oleh para penjajah. Ini disebabkan orang-orang Dayak yang menguasai kondisi medan hutan tropis yang mereka tempati membuat orang-orang Dayak sangat hafal dengan karakteristik alamnya. Bahkan dengan dukungan ritual magis dan kekuatan mistis mereka dapat membuat tentara penjajahan tak berani masuk ke pedalaman Kalimantan. Dengan senjata sumpit yang mereka gunakan, orang-orang suku Dayak bisa membunuh pasukan pendudukan tanpa ketahuan asalnya dari mana dan bahkan dengan mata sumpit yang telah mereka rendam dengan air getah pohon ipoh yang beracun membuat siapapun yang terkena senjata ini akan merasa kepanasan menggelepar dan seketika mati. Saat orang suku Dayak menyerang musuhnya disertai teriakan-teriakan yang terdengar mengerikan di hutan namun nyaris tak terlihat wujudnya, mereka juga memasang jebakan-jebakan dengan senjata seperti tombak yang bisa saja sewaktu-waktu muncul melukai musuh, sungguh mengerikan. Dari beberapa konflik dan pertikaian dapat kita himpun dari keterangan beberapa saksi di saat kejadian seperti kerusuhan dan pengusiran etnis Tionghoa pada masa pemerintahan dahulu, kerusuhan Sampit, kerusuhan Sambas dan lain-lain. Beberapa kejadian di luar nalar antara lain, saat orang-orang suku Dayak yang terlibat konflik mulai melakukan serangan, mereka seolah sudah berada dalam sebuah kendali magis, di mana saat mereka telah menyentuh darah hewan yang disembelih yang menjadi bagian ritual perang, dan mantra-mantra dibacakan, mereka seolah dapat membedakan yang mana musuh dan yang bukan hanya dari tatapan mata yang memerah dan mengendus orang yang mereka temui di saat mereka melakukan pemeriksaan orang-orang. Bagi yang bukan musuhnya mereka akan luput dari serangan, namun jika itu merupakan musuh maka orang tersebut tidak dapat menyangkal dan mengelak bahkan tanpa kata-kata mereka langsung menebas orang yang dianggap musuh tersebut. Orang yang bukan merupakan bagian dari target mereka dipastikan tidak akan dilukai sedikitpun, karena orang-orang suku Dayak yang turun dalam konflik seperti dituntun suatu kekuatan mistis dan hanya melalui tatapan dan dengan cara mengendus tubuh seseorang mereka dapat mengenali bau darah yang menjadi target mereka. Begitupun tubuh mereka seolah kebal dari hal-hal yang dapat melukai, seperti yang terjadi saat konflik dan penyerangan salah satu kawasan pemukiman yang telah ditaburi pecahan kaca dan lain sebagainya. Sebagai pelindung, orang-orang suku Dayak bahkan tak terluka sedikitpun saat menginjak pecahan kaca tersebut. Bahkan saat menyerang orang yang dianggap musuh, orang-orang suku Dayak yang telah dalam pengaruh mistis tersebut tak mengenal kata ampun dan tak memandang usia maupun gender dari targetnya. Semua tak luput dari kibasan senjata orang-orang suku Dayak dan bahkan mereka akan memenggal setiap kepala orang yang dianggap musuhnya. Selain itu, hal-hal aneh dan mistis lain pun pernah terjadi,
seperti saat orang yang dianggap musuh sudah dalam lindungan aparat negara TNI dan Polri, seperti yang dikisahkan salah seorang saksi, saat orang-orang suku Dayak mendatangi tempat penampungan dan perlindungan salah satu suku yang terlibat konflik. Orang-orang suku Dayak kala itu dihadang oleh aparat, dan dicegah untuk masuk ke gedung. Orang suku Dayak yang berniat menghabisi mereka pun terhalang oleh petugas yang menjaga. Salah seorang pemimpin suku Dayak mengurungkan niat mereka untuk memaksa masuk, karena jika mereka memaksa maka akan terjadi bentrok dengan petugas, dan saat itu mereka menghormati petugas. Namun di luar gedung, orang-orang suku Dayak melakukan ritualnya di depan gedung. Sesaat kemudian mereka pun pergi. Setelah kepergian orang-orang suku Dayak tersebut, alangkah terkejutnya petugas keamanan saat mereka masuk ke dalam gedung untuk melihat keadaan orang yang di penampungan. Petugas mendapati semua orang yang di dalam gedung telah tewas berlumuran darah seperti terkena bacokan dari mandau, tanpa ada satupun orang suku Dayak yang masuk melakukan penyerangan. Sungguh di luar nalar. Hal-hal mistis dan magis yang terjadi saat konflik ini bahkan bukan disebabkan oleh kebengisan dan kemauan orang-orang suku Dayak. Bagi orang Dayak, pertikaian seperti ini hanyalah satu-satunya pilihan terakhir bagi mereka untuk melindungi diri dan kelompoknya, sehingga untuk pilihan seperti ini mereka selalu meminta petunjuk pada roh-roh leluhur, dan kekuatan penjaga alam serta petunjuk dari Sang Kuasa untuk memulai suatu pilihan perang, melalui prosesi religi dan adat, sehingga saat pertikaian terjadi mereka sudah dalam garis tuntunan para leluhur. Setelah semua itu selesai maka mereka kembali sebagaimana biasa dengan sikap ramah dan memiliki rasa kasih dan cinta damai, oleh sebab mereka merasa adat dan harga diri mereka dihinakan serta dalam keadaan terancamlah maka opsi terakhir itu terpaksa mereka ambil. Dari beberapa konflik yang terjadi memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang suku Dayak dan kita sebagai manusia agar dapat saling menghargai, menghormati dan berperi kemanusiaan terhadap sesama manusia dimanapun kita berada, karena semua yang terjadi adalah hukum alam, kebaikan akan berbalas kebaikan begitupun sebaliknya. Dan peristiwa tersebut sejatinya tak menjadikan orang-orang suku Dayak merasa lebih hebat dari suku lainnya, dan hingga saat ini orang-orang suku Dayak tetap bisa hidup berdampingan dengan siapapun di bumi Kalimantan untuk saling menghormati saling kasih sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan terhadap alam pun orang suku Dayak sangat menghargai alam dan hutan ciptaan Tuhan.